Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan atau kami, maaf ya, akan membahas tentang teknik yaitu Fibo retracement. Di mana Fibo retracement ini adalah kelanjutan dari video-video yang sudah share sebelumnya, yaitu tentang pola candlestick atau bentuk-bentuk candlestick, kemudian swing line continue dan reversal, dan ini kelanjutannya. Dan ini tentunya sangat berhubungan sekali dengan materi-materi sebelumnya. Kemarin sudah kami jelaskan bahwasannya di dalam pergerakan pasar itu selalu membentuk swing atau ayunan, dan untuk entry-nya itu kita melihat pola candle atau bentuk-bentuk candle atau jenis-jenis candle tersebut. Berdasarkan konfirmasi candle tersebut setelah ada konfirmasi swing line dengan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian entry-nya di mana? Nah, inilah saatnya kita menyimak materi yaitu tentang Fibo retracement. Yang dimaksud dengan retracement adalah koreksi dari tren yang sedang terjadi dengan teori Fibonacci, dan setiap level retracement yang sesuai dengan angka rasio merupakan level-level support atau resisten yang digunakan sebagai acuan entry atau exit di dalam market ya. Dan tentunya level-level retracement ini ditentukan dari titik-titik referensi. Nah, referensinya nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman trader semua. Dan titik-titik referensi level tertinggi disebut dengan swing high, dan titik referensi level terendah itu disebut dengan swing low. Kemudian, titik-titik referensi swing high dan swing low bisa ditentukan dengan harga penutupan atau closing price, bar candlestick atau harga ekstrim, atau tertinggi atau terendah dari bar candlestick tersebut dengan mengukur Fibo retracement. Fibo retracement ini tentunya diciptakan oleh salah satu ahli matematika yang berasal dari Pisa, Italia, yang bernama Leonardo Fibonacci. Beliau adalah ahli telematika, dan tentunya di dalam Fibo retracement ini ada angka-angka Fibo ya. Contoh angka Fibo yang belum paham ini akan saya jelaskan, yaitu angka Fibo kelipatan dari angka-angka sebelumnya ya, mulai dari 0 kemudian 1. Nah, 0 tambah 1 ini 1, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 8 21, 21 tambah 13 33, kemudian 21 tambah 33 56, dan seterusnya ya. Nah, tentunya angka Fibo ini sangat berperan sekali. Ini juga ada materinya angka Fibo di dalam mengukur pergerakan pasar di situ ya. Oke, jadi di dalam indikator ini sering digunakan dalam trading, tetapi ada 4 kesalahan dalam menggunakan Fibonacci retracement yang perlu diketahui sebelum terlanjur loss ya. Oke, baik. Yang pertama, Anda harus bisa menghindari menggunakan kombinasi. Jadi yang dimaksud dengan kombinasi adalah titik referensi retracement adalah koreksi dari tren yang sedang terjadi dengan teori Fibonacci. Ya, setiap level retracement yang sesuai dengan angka rasio merupakan level-level support atau resisten yang digunakan sebagai acuan untuk entry atau exit atau keluar ya di dalam market tersebut. Kemudian level-level ditentukan dari titik-titik referensi, dan titik-titik referensi level tertinggi yang disebut dengan swing high, dan titik referensi level terendah yang disebut dengan swing low. Namun titik-titik referensi atau swing high dan swing low itu bisa ditentukan dengan harga penutupan atau closing price. Kemudian dia membentuk bar candlestick atau harga ekstrim, tertinggi atau terendah di dalam bar candlestick tersebut. Jika Anda menggunakan harga penutupan sebagai harga referensi untuk swing high pada body bar candlestick, maka untuk titik referensi swing low harus pada harga penutupan juga ya. Jadi tidak boleh kombinasi ya, seperti itu. Demikian juga
Jika Anda menggunakan harga ekstrim, jika swing high pada titik tertinggi per candlestick atau ekor sebelah kiri atas, maka swing low juga harus sama seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, seperti ini ya. Ya seperti ini. Jadi dari keterangan tadi, jika Anda menggunakan dari titik tertinggi atau dari ekor di sini ya, ini swing high-nya di ekor, swing low-nya juga di ekor. Kalau Anda menggunakan di harga close atau price di sini seperti ini, di swing low-nya juga sama ya, di ekornya juga. Nah seperti ini, ekor ketemu ekor dia. Dan jika Anda menggunakan acuan pada shadow, maaf tadi harga close ya, atau penutupan atau harga open sama. Ketika Anda menggunakan shadow, maka di swing high-nya juga menggunakan shadow atau ekor tersebut ya. Ekornya tersebut di sini. Seperti itu ya. Yang kedua, kita tidak boleh mengabaikan tren jangka panjang ya. Minimal kita gunakan time frame-nya di time frame H4 ya. Jadi tren jangka panjang bisa dilihat pada time frame yang lebih tinggi dalam menggunakan Fibonacci retracement, dan dianjurkan untuk selalu memeriksa tren yang terjadi pada time frame sekarang dengan time frame yang lebih tinggi ya. Jadi time frame yang sekarang itu terjadinya seperti apa, pergerakannya down atau up. Kemudian kita lihat di time frame yang lebih tinggi. Maka ketika kita melihat di time frame yang lebih besar, ini tren yang terjadi apa, tapi di time frame lebih kecil ini trennya berlawanan dengan tren yang lebih besar, maka biasanya di situ hanya terjadi pada time frame kecil itu biasanya hanya terjadi pengoreksian atau fase akumulasi di dalam market tersebut. Namun kecuali jika Anda memang terbiasa trading dengan time frame tinggi, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan prediksi di dalam tren jangka panjang yang bisa mengakibatkan hasil trading tidak maksimum atau bahkan loss seperti itu ya. Jadi kalau kami pribadi atau saya biasanya menggunakan time frame yang lebih tinggi di situ ya. Dan yang ketiga tentunya kita harus menggunakan indikator tambahan ya sebagai konfirmasi Fibonacci retracement untuk menghindari kesalahan akibat momen-momen entry yang kurang tepat ya. Jadi Anda juga bisa menerapkan indikator tambahan untuk mengkonfirmasi level-level Fibonacci retracement. Indikator yang bisa digunakan adalah jenis-jenis indikator, salah satunya adalah stokastik, RSI atau MACD yang berhubungan dengan pergerakan tren. Jadi seperti kalau saya sih menggunakan stokastik ya. Stokastik saya gunakan untuk konfirmasi seperti divergent dan lain-lain seperti itu ya. Atau moving average di sini, maka nanti saya selanjutnya saya akan bahas tentang moving average di situ ya pengertiannya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini saya menggunakan indikator untuk tambahan yaitu stokastik. Di sini untuk ini misalkan kita ukur pakai Fibo dari swing low ke swing high. Kemarin kan sudah kami jelaskan tentang swing. Boleh Anda pelajari kembali atau Anda putar lagi videonya di situ. Gimana menentukan swing-swingnya. Nah, di sini ada retracement yang terjadi di sini ya. Nah, di sini terkonfirmasi oleh stokastik ya di sini. Ini terjadi cross, pengertian simpelnya adalah ini terjadi cross. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita ukur menggunakan Fibo juga dapat, ini juga dapat. Jadi di sini terjadi cross. Pengertian simpelnya dari stokastik adalah ketika dia terjadi cross di sini ya, terjadi cross di bawah 20%, maka dia akan ada pergerakan bullish ya seperti ini. Namun sebaliknya ketika dia terjadi cross di bawah 80%, maka dia akan terjadi bearish. Simpelnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini bearish, dia bergerak down. Kenapa? Karena dia terjadi cross dan ternyata
crossnya ini bergerak di bawah 80% di situ. Itu contoh simpelnya. Dan yang keempat, tentunya kita harus menghindari untuk menggunakan Fibur retracement ini pada time frame yang sangat rendah. Time frame yang sangat rendah seperti 1 menit akan banyak mengandung noise atau sinyal-sinyal yang tidak reliable ataupun tidak tidak akurat tentunya. Selain volatilitasnya yang sangat tinggi, ketidakakuratan level-level resisten atau support di dalam Fibur retracement sangat besar ya. Selain kesalahan prediksi tren yang bisa terjadi seperti pada poin nomor 2 tadi yang saya jelaskan, mungkin Anda akan kesulitan menentukan level exit atau biasanya pergerakan pips-nya relatif kecil ya. Jadi penerapan Fibur retracement ini pada time frame yang sangat rendah bisa sangat riskan dan tidak efektif. Dan saran saya minimal menggunakan time frame H1 atau H4 di situ ya. Oke, baik. Kita langsung masuk di area cara penggunaan Fibur retracement. Tadi aturan-aturannya atau hal-hal yang perlu kita waspadai di dalam penggunaannya. Di situ. Perlu dipahami bahwasanya ada level-level yang kita jadikan sebagai area acuan atau referensi di dalam menentukan area support dan resisten. Ya. Di bawah ini atau di dalam video ini acuan-acuan dasar atau referensi yang kita gunakan di dalam menggunakan Fibur retracement. Ya, jadi kita tarik, misalkan dia bergerak, candlestick bergerak seperti ini. Nah, ini yang kita namakan swing low. Ini swing high, ya. Ini swing low. Ini swing high. Dan ini swing low. Ini swing high. Nah, ini langkah yang pertama, ketika terjadi trend up ya atau bullish, cara menarik Fibo trend bullish ya. Jadi ketika trend bullish terjadi, cara menarik Fibo-nya yaitu dari swing low ke swing high ya, seperti itu. Cara menarik Fibo-nya ketika terjadi trend bullish seperti ini, cara menariknya dari swing low ke swing high. Setelah itu kita cari area di sini, kita cari area 38, 50 dan 61 acuan untuk entry. Acuan entry ya, saya tulis di sini acuan entry di area 38, 50 dan 61% di situ. Nanti saya akan kasih contoh. Ini ketika terjadi trend bullish ya. Nah, bagaimana ketika terjadi trend bearish? Ketika terjadi trend bearish, kita juga ada rumusnya di situ. Acuan trend bearish, cara menarik Fibo-nya yaitu dari swing high ke swing low ya. Ini untuk acuan ya. Sama area-area yang untuk acuan acuan untuk area entry-nya di level-level Fibo 38, 50 dan 61% di situ untuk acuan entry. Dan untuk stop loss-nya di area, bentar lupa ya,
stop lossnya di area 100 dan TP awal ini di area 0 atau 100 juga. Nanti ada caranya untuk mencari area-area TP atau stop loss di situ ya. Nah, ini contohnya trend bearish seperti ini. Seperti itu ya. Dan inilah swing-swingnya. Cara menariknya ketika terjadi trend bearish dari swing high ke swing low, kemudian kita entry di area sini, ya. Maaf, bukan entry, acuan kita. Jadi dilarang untuk berbicara masalah entry tentunya. Acuan kita di area sini antara 38%, 50% dan 61% di situ. Taking profit kita di area sini. Ini bisa kita ukur nanti di situ ya. Seperti itu, dan stop loss kita di area sini tentunya. Kita acuan di sini, stop loss di sini, taking profit pertama di sini, dan bisa selanjutnya di situ ya. Nah, ini akan saya kasih contoh di dalam candlestick tentunya. Kita cari di pair yang sekiranya mendukung untuk jadi acuan contoh. Time frame kita gunakan contoh seperti ini ya. Ketika di sini terjadi trend bearish di sini, maka cara menarik fibonya adalah dari swing high ke swing low seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya, di awal tadi. Ketika kita menarik fibonya menggunakan acuan kita adalah shadow, maka kita taruh shadow kita di swing high-nya di shadow atau di ekor, di swing low-nya juga di ekor di situ, dan juga sebaliknya di situ. Nah, ini sesuai acuan yang tadi ya. Acuan entry-nya di area 38, 50 dan 61. Nah, bagaimana ketika dia sudah mencapai titik 38 seperti ini? Kita apakah akan entry? Kita kembali lagi ke dasar atau pengertian di dalam atau pola-pola candlestick yang sudah saya share di video pertama. Bagaimana sinyal yang terjadi ketika terbentuk candlestick atau pola candlestick tersebut terbentuk, maka kita bisa jadikan candlestick tersebut sebagai acuan kita di situ. Nah, di dalam level, ini saya kasih contoh seperti ini. Nah, di dalam level 38%, ini 38%, ini belum ada candle yang menunjukkan sinyal, ya. Belum ada candle yang menunjukkan sinyal. Di level 50 juga sama, ini sama, dan di candle area 61% ini menunjukkan bahwa dasarnya di sini ada hammer di situ ya. Ada hammer dan ini terjadi bearish, maka Anda sudah paham ya. Rumus yang pertama yang saya jelaskan tadi, rumus yang pertama tadi bahwasanya ketika akan terjadi trend bearish, cara menarik fibo dari atas dari swing high ke swing low ya, di situ. Nah, ini berarti akan terjadi trend bearish di situ. Nah, tentunya ketika Anda sudah paham tren yang sedang terjadi saat ini apa, maka Anda sudah paham apa yang harus Anda lakukan atau entry-kan di dalam market tersebut ya. Oke, ini sudah jadi contoh ya. Jadi contoh antara area 61 dan 51% di situ. Ini untuk acuan entry kita, dan stop loss kita di area sini. Taking profit kita di area sini, taking profit pertama ya, di situ. Nah, untuk taking profit selanjutnya ini bisa saya kasih contoh di sini. Nah, kita sudah menemukan swing high dan swing low, kemudian kita untuk acuan di sini. Nah, untuk acuan taking profit di mana? Ini kita balik ya, kita balik
ketika dia terjadi up, pergerakan up, maka kita balik di sini. Kita balik seperti ini angka Fibo retracement-nya. Maka yang jadi acuan untuk taking profit adalah area 100, 161 dan 261, 423 dan masih banyak lagi tentunya ya di situ. Namun di sini yang tercapai di area 100 dan 161. Taking profit pertama ini di area 161. Taking profit kedua di taking profit pertama di area 100, taking profit kedua di 161 dan taking profit ketiga ini ada lagi di sini 127 ya. 127 di sini, 161 kemudian 261 di sini. Nah, ini sudah mencapai di 161, ini tentunya sudah banyak sekali dan kita pasang stop loss-nya di area sini. Area sini. Dan ini untuk acuan kita. Acuan kita tadi di sini ya untuk masuk di pasar. Ya. Kita punya entry di sini, punya resiko di sini, punya keuntungan di sini tentunya ya di situ. Ini contoh cara melakukan entry menggunakan Fibo retracement pada trend bearish. Ya, bagaimana untuk trend bullish? Kita cari contoh. Nah, ini ada contoh juga. Ini sudah terlihat jelas ya di sini. Ini kita pasang begini. Ya, seperti pengertian saya tadi atau rumusnya tadi, ketika terjadi trend bullish, cara menarik Fibo-nya adalah dari swing low ke swing high, maka kita cari area-areanya yang mendukung ya antara 38, 50 dan 61 di situ. Nah, ini masuk di areanya dan kita punya acuan menggunakan pola candlestick yang mendukung di situ. Nah, di sini. Nah, ini terjadi rejection ya, power atau hampir seperti Morobosu cuma terlalu panjang di sini ya, situ ya. Terus kemudian untuk taking profitnya kita tarik kebalikannya ya, kita ambil di area swingnya dari swing high ke swing low. Kita taking profit di area 100, kemudian di area 161, kemudian 261. Namun kebanyakan ini yang sering banget tercapai area 100 dan 161 ya, tergantung kesiapan Anda ya di situ. Nah, di video saya kemarin ini kan ada rumusnya swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan di sini juga ada rumusnya ya. Ada rumusnya high, low, kemudian lower high, kemudian lower low, kemudian lower high, kemudian lower low, kemudian lower high, kemudian lower low. Nah, kemarin belum saya jelaskan bagaimana cara menentukannya. Nah, di area sini, inilah fungsinya kita menggunakan Fibo retracement ya, di sini. Nah, mungkin teman-teman kemarin di video saya sebelumnya bertanya-tanya, ketika terjadi pergerakan atau bearish, terjadi trend bearish, maka di mana kita mencari titik ini, lower high, lower high, lower high, ya di situ. Nah, itulah fungsinya kita menggunakan Fibo retracement. Ketika kita sudah paham dengan rumus yang kita buat seperti ini ya, kita sudah paham dengan rumus ini, maka yang kita pertanyakan adalah di mana titik jenuh atau titiknya lower high ini terjadi ya. Di mana titiknya lower high ini ya, ketika sudah terbentuk rumus trend bearish dengan coding high low lower high lower low lower high. Nah, ketika terjadi rumus atau muncul rumus high low lower high lower low, kemudian otomatis dia akan membentuk swing lower high. Nah, lower high ini
di mana titiknya ya. Titik dia di mana ini. Nah, itulah fungsinya kita menggunakan Fibo retracement di situ ya. Cara mengukurnya. Level-levelnya yang saya jelaskan tadi di antara 38%, kemudian di level 50%, 61%. Dengan acuan atau menggunakan time frame yang lebih tinggi, dan kita gunakan acuan menggunakan pola-pola candlestick yang sangat memberikan sinyal tentunya ya, seperti Morobozu, terus Hammer, Doji, Shooting Star, dan tentunya masih banyak lagi di situ yang membuat atau yang memberikan kita sinyal atau pengertian di dalam menganalisa pasar, atau pasar ini bergerak kemana, kekuatan antara buyer dan seller ini didominasi oleh siapa, pasar ini pendominasinya siapa, seller atau buyer. Nah, untuk itu teman-teman silahkan ditonton video saya yang pertama dan kedua, kemudian ketiga, dan yang ini yang kelima atau yang keempat, lupa saya, kayaknya yang kelima ya. Nah, di sini inilah cara menentukan swingnya ya, swingnya atau titik-titiknya di situ. Seperti itu. Oke. Tadi untuk menentukan itunya sudah, rumusnya. Oke, yang terakhir kita kasih rumus ya. Rumus trend bearish. Cara menarik Fibo-nya yaitu cara menarik Fibo-nya ketika terjadi rumus trend bearish dari swing high ke swing low ya, dari swing high ke swing low, kemudian dicari area antara 38, 50, kemudian 61 dengan konfirmasi price action atau pola-pola candle atau bentuk-bentuk candle yang sudah saya jelaskan kemarin ya, seperti itu. Dan kemudian ini untuk mencari referensi entry, tarik dari swing high ke swing low ya, seperti itu untuk konfirmasi entry. Untuk stop loss, cara menariknya cara menempatkannya di area, tempatkan di area 100, taking profit. Kalau posisi Fibo-nya tetap ya, ini di area 0. Tapi kalau kita balik itu di area 100 dan 161. Ini untuk titik taking profit dan stop loss terdekatnya di situ. Kemudian kita beralih ke rumus trend bullish. Bullish dan bearish Anda harus paham di sini. Bullish itu pergerakan up atau terjadi uptrend, dan bearish itu sebaliknya terjadi downtrend di situ ya. Oke. Cara menarik Fibo-nya atau referensi di dalam penarikan Fibo retracement ini, referensinya untuk entry ini ditarik dari swing low ke swing high, kemudian dicari area 38, 50 dan 61%. Dan untuk stop loss sama di
area 100 dan taking profit di area 0. Kalau belum Anda membalik cara penempatan taking profit dan stop loss, taking profitnya itu ada caranya yang saya jelaskan tadi ya, itu di area 100 dan 161%. 161% di situ. Itu yang tadi saya jelaskan ya. Seperti itu. Ini rumus-rumusnya harap dicatat di situ. Nah, sekali lagi saya jelaskan ke teman-teman semua ya. Jadi untuk menentukan taking profit ketika kita sudah paham trennya bearish, ini cara menariknya ya. Kalau emang dari swing high-nya, cara menarik dari tren bearish adalah dari swing high ke swing low. Jika Anda menariknya dari titik shadow, maka di swing low-nya juga tepat di shadow titiknya. Tapi kalau ketika di close candle, maka di sini juga sama di situ. Ya. Kalau saya biasa menggunakan di shadow tersebut ya di sini. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka untuk resikonya di area 100 ini, nah untuk menentukan taking profitnya ini kita balik cara menariknya dari swing low ke swing high di situ. Dari swing low ke swing high, maka kita cari area 100 dan 161 di situ ya. Nah ini. Kita cari 100 dan 161. Taking pertama di titik 0. Titik 0 tuh kalau kita belum balik seperti ini, jadi seperti ini. Kita belum membalik cara menariknya. Nah, ini taking profitnya, maksudnya keputusannya di sini, untuk referensinya di sini, taking profitnya di sini ya. Ketika kita belum membaliknya. Namun ketika kita sudah punya referensi di dalam market, kita harus entry apa dan trennya terjadi apa, maka kita balik di sini untuk menentukan taking profit. Ini untuk taking profit pertama di area 100, taking profit kedua di 161 seperti itu. Kita cari di pasar lagi pergerakan marketnya. Tentunya pasar-pasar pergerakan yang benar-benar membentuk swing dengan sempurna ya. Low high, lower low, lower high, lower low, lower high, atau sebaliknya high low, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya tentunya di dalam pasar itu ya. Seperti itu. Nah, ini boleh kita jadikan acuan. Terus ini ya, kita jadikan acuan. Ini kalau kita ukur menggunakan figur retracement seperti ini. Nah, ini sudah bisa jadi acuan ya. Taking profit pertama, resiko kita. Itu taking profitnya, kemudian kita balik seperti ini ya. 100, 161, 261. Tercapai kah? Tercapai ya. Seperti itu. Dan tentunya begitu juga sebaliknya dengan rumus trend bullish di situ. Rumus trend bullish tinggal sebaliknya aja. Sebaliknya yang terjadi di dalam pasar tentunya ya. Kita cari ini di GBP USD di time frame 4 kalau kita ukur dari swing high ke swing low. Nah, ini sudah masuk referensi di dalam pasar. Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan di dalam pasar ya. Seperti itu. Nah, ini masuk referensi pas tepat sekali di area 61% dia ya. Seperti itu. Nah, di sini. Ini sudah masuk. Ini taking profit pertama, resiko kalau kita balik. Untuk cara menentukan taking profitnya kita balik. Seperti ini. Masuk resiko. Nah, ini saya kasih penjelasan kembali untuk taking profit di rumus trend bullish biar Anda lebih paham. Jadi untuk entry-nya atau untuk referensinya, ini cara menempatkan garis-garis di dalam figur retracement itu referensinya, cara menarik garisnya adalah trend bearish dari swing maaf ya,
dari swing high ke swing low. Untuk TP dan stop loss tentunya cara menariknya dibalik ya, dari swing low ke swing high, cari area 100, 161 dan 261 dan seterusnya ya, untuk TP dan SL. Nah, ini di rumus trend bullish, cara menarik untuk referensi di dalam kita untuk entry di dalam pasar, yaitu untuk menariknya dari swing low ke swing high. Namun untuk TP dan stop loss itu cara menariknya dari swing high ke swing low ya. TP dan SL kalau trend bullish, swing high ke swing low, kebalikannya ya. Untuk areanya penempatan taking profitnya area 100 dan 161 di situ. 100 dan 161 untuk stop lossnya di area 100, ini nggak kita balik ya. Untuk area TP, maaf, ini bukan TP dan SL, ini TP aja ya, sorry diralat. Ini untuk area TP aja, ini maaf ya, salah. Oke, nah baik, itu tadi video dari kami dari Efek Pro, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Itulah tadi yang kami jelaskan cara menggunakan Fibo retracement yang kita korelasikan menggunakan indikator tambahan seperti stokastik. Dan Fibo retracement ini bisa digunakan untuk mengukur swing high, swing low atau ayunan di dalam tren yang kemarin saya share di video di channel ini juga. Nah, inilah Fibo retracement yang digunakan untuk mengukur di mana titik swing atau titik jenuhnya di situ ya. Di mana kita menemukan higher low, di mana kita menemukan lower high. Dan untuk acuan entry-nya kita gunakan materi yang pertama tentang price action atau pola-pola candlestick ya. Kemarin ada 3 ya saya bahas ya. Candlestick single, candlestick double candlestick, dan triple candlestick di situ ya. Kemudian yang ini adalah Fibo retracement. Oke, baik. Next materi saya akan membahas tentang moving average ya, atau cara menentukan tren di dalam pasar menggunakan moving average. Untuk itu ikuti terus channel ini, jangan berpindah channel, dan selalu subscribe, like, dan share agar banyak teman-teman yang terbantu di dalam menganalisa pasar tentunya ya. Oke, terima kasih. Salam hormat dari saya. Saya Hendrik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam withdraw luar biasa untuk para trader semua.